Ya, baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan menjelaskan teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Yang bagaimana segitiga siku-siku? Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar segitiga siku-siku, di mana sudutnya yang pertama diberi nama sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, dia siku-siku di sudut mana? Itu. Nah, itu adalah tanda dari sudut siku-siku. Jadi dia siku-siku di sudut B. Siku-siku itu berapa derajat? Nah, siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat ya. Jadi ini adalah gambar segitiga siku-siku. Dia siku-siku di sudut B. Ini sudut B, sudut A, dan sudut C. Ini adalah simbol dari sudut siku-siku. Nah, sekarang sisi di hadapan sudut A itu diberi nama sisi A. Yang ini sisi. Sisi ini berada di hadapan sudut A. Ini sudut A. Sudut A menghadap ke sana. Jadi lihat, dia menghadap ke sana. Nah, sisi yang berada di hadapan sudut A itu diberi nama sisi A. Jadi A kecil sini. Selanjutnya, begitu juga sisi yang berada di hadapan sudut B. Ini sudut B. Dia menghadap ke sana. Ya, ke sana. Sisi ini diberi nama sisi B. Ya. Kemudian sisi yang berada di hadapan sudut C, ini sudut C, itu diberi nama sisi C. Yang ini adalah sisi yang berada di hadapan sudut C. Ini sudut C menghadap kemari. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku, ini sudut B ini adalah sudut siku-siku tadi. Nah, sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku yang ini, selain disebut sisi B, itu juga disebut sisi miring atau hipotenusa pada segitiga ya. Jadi kalau kita mau cari yang mana sisi miring pada segitiga, kita lihat saja sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku, menghadapnya ke sana. Nah, inilah sisi miring segitiga. Jadi selain dibilang sisi B, karena di sini sudut B, itu juga disebut sisi miring atau disebut hipotenusa. Nah, kemudian yang ini sisi apa? Selain disebut sisi A, dia juga disebut dengan sisi siku-siku. Yang di bawah ini juga disebut dengan sisi siku-siku. Nah, kenapa ada dua sisi siku-siku? Lihat, sisi A dan sisi C ini disebut juga sisi siku-siku karena sisi ini, ini sisi. Ketika dihubungkan, ditarik garis, ketika dia bertemu, dia membentuk sudut siku-siku. Nah, karena sisi ini atau garis ini ketika dihubungkan membentuk sudut siku-siku, makanya dia disebut dengan sisi siku-siku. Karena membentuk sudut siku-siku. Seperti itu. Jadi sisi siku-siku ada dua. Sisanya adalah sisi miring pada segitiga. Nah, bagaimana penerapan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku? Perhatikan. Jika di soal sisi B tidak diketahui, yang diketahui hanya sisi A dan sisi C. Sisi B ini atau sisi miring yang tidak diketahui. Dengan kata lain, jika sisi B yang ditanyakan, maka rumus Pitagorasnya adalah seperti ini. B duluan ya. B pangkat 2 yang ditanyakan duluan. B pangkat 2 sama dengan, nah jadi ini sisi A dan sisi C kan diketahui tadi. Jadi kita masukkan nilainya. A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Nah, khusus untuk sisi miring, kalau sisi miring yang ditanyakan, ini B ini kan sisi miring. Kalau sisi miring yang ditanyakan, dia di sini ditambah. Jadi hasil penjumlahan dari kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi sisi siku-siku yang diketahui dijumlahkan, dikuadratkan dan dijumlahkan. Khusus sisi miring. Jadi dia khusus sisi miring di sini ditambah. Bagaimana kalau yang diketahui adalah sisi B dan sisi C, sementara sisi A tidak diketahui? Nah, dia gunakan rumus Pitagoras ini. Jadi kalau yang ditanya sisi A, sisi B dan sisi C diketahui, sisi A ditanya, maka A duluan. A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurang. Nah, ini dia. Kurang C pangkat 2. Jadi kalau sisi siku-siku yang ditanya,
kalau sisi A dan sisi C yang ditanya, dia di sini dikurang. Jadi sisi miring duluan, jadi selalunya sisi miring duluan, sisi B duluan, B pangkat 2 dikurangi sisi siku-siku lain yang diketahui. Jadi kalau A yang ditanya berarti B dan C diketahui, jadi B duluan, A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurang C pangkat 2. Demikian juga kalau C yang ditanyakan, kemudian sisi A dan sisi B diketahui, berarti tulis duluan yang ditanyakan, C duluan, C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2, selalunya sisi miring duluan ya, jangan tertukar A di depan, kemudian dikurangi B. Selalunya sisi miring duluan, lihat ini B pangkat 2 duluan, ini juga B pangkat 2 duluan. Selalunya sisi miring duluan dikurangi sisi siku-siku lain yang diketahui. Jika C yang ditanya, maka B pangkat 2 kurang A pangkat 2. Jadi seperti itu. Inilah penerapan teorema Pitagoras. Nah, supaya lebih jelas perhatikan contoh.